Perhitungan suara pemilu 2024 masih bergulir. Tak hanya soal siapa yang akan memimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Perhitungan suara pemilu legislatif juga tak kalah menyita perhatian. Pasalnya, tidak hanya siapa sosok yang kelak menjadi wakil rakyat di parlemen nanti, tapi juga partai mana yang akan mendapat kursi. Atau mungkin tersingkir dari gedung DPR RI. Dari hitung cepat Litbang Kompas hingga pukul 15.43 waktu Indonesia Barat, partai-partai yang telah lebih dulu duduk di parlemen masih mendominasi perolehan suara. Hasil hitung cepat Litbang Kompas terkait pemilu legislatif 2024 yang dilakukan sejak kemarin hingga siang ini, yaitu pukul 15.43, dengan data yang masuk sekitar 94,35% dan datanya sudah stabil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin mengumumkan ada 8 partai politik yang mendapatkan suara lebih dari 4% di TPS sampel quick count hitung cepat Litbang Kompas. Yang terbesar adalah PDI Perjuangan mendapatkan suara 16,29%. Diikuti oleh Partai Golkar 14,65%, Gerindra 13,55%, Partai Kebangkitan Bangsa 10,83%, Nasdem 9,75%, PKS 8,45%, Demokrat 7,61%, dan Partai Amanat Nasional Ya, kita lanjutkan bersama Mas Yohan, Litbang Kompas. Mas, berdasarkan data dari exit poll gitu ya, kalau kita lihat di sini para pemilih partai belum tentu memilih sosok capres-cawapres yang diusung oleh partai tersebut. Katakanlah kalau misalnya kita lihat di sini ada PKB, ini menarik sekali. Ketika mereka mengusung Anies Mohaimin, tetapi ternyata pemilih dari partai ini lebih banyak beralih ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kenapa bisa begitu? Ya, kalau kita lihat ya memang PKB ini agak berbeda dari partai-partai pengusung yang lain. Pertama, mereka terjadi split voting tiket gitu ya. Jadi pemilih partai yang memilih PKB tidak semua mengarahkan dukungan pada pasangan capres-cawapres yang diusung PKB. Dalam hal ini pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Di pemilih PKB hanya 36,6% gitu ya yang memilih pasangan nomor urut 1. Sementara justru lebih banyak itu memilih Prabowo Gibran 45,6%. Kita tahu basis pemilih PKB dominan di basis pemilih Nahdliyin. Kita tahu tokoh-tokoh NU juga tidak tunggal ya ke mengarahkan dukungan atau mengasosiasikan dukungannya ke pasangan nomor urut 1, tapi juga ke Prabowo Gibran. Ini yang sebenarnya sedikit banyak di lapangan mungkin membuat kemudian peta dukungan itu menyebar gitu ya ke terutama kedua pasangan nomor urut 1 yang menjadi capres-cawapres yang diusung resmi oleh PKB, dan kedua memang lebih banyak ke pasangan Prabowo Gibran. Jadi split voting ini yang lebih banyak terlihat di PKB dibandingkan partai-partai yang lain misalnya. Iya, meskipun kalau kita lihat di PDIP juga demikian ya Mas, tapi memang ya agak berbeda nasibnya dengan PKB, tetapi tetap saja kalau kita lihat di sini 54,9% memang tetap memilih Ganjar Pranowo Mahfud MD yang memilih PDIP, tetapi juga cukup besar mereka memilih pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka 34,7%. Ini fenomena apa? Apakah memang partainya mesin partai yang tidak berjalan atau memang sekali lagi ya tergantung moodnya dari pemilih itu gimana? Ya, kalau kita lihat hal yang sama juga apa yang dialami PKB juga kelihatan juga dialami oleh PDIP ya. Meskipun tidak seperti PKB, partai-partai atau pemilih PDIP itu lebih banyak memang mengarahkan dukungan ke Ganjar Mahfud
yang notabene pasangan capres-cawapres yang diusungnya. Tapi tidak sedikit juga 34,7% itu mengarahkan dukungan ke Prabowo Gibran ya. Kita tahu memang di dalam kelompok pemilih PDIP itu kan sebenarnya beririsan dengan kelompok pemilih Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi notabene adalah presiden 2 periode yang lahir dari PDIP dan kemudian kekuatan relawannya juga sebagian besar beririsan dengan PDIP. Ini yang sedikit banyak kemudian memecah peta dukungan dari pemilih PDIP. Faktor Jokowi itu yang kemudian mempengaruhi sebagian pemilih PDIP itu tidak mengikuti atau tidak linear dengan pilihan partai untuk mengusung Ganjar Mahfud, tapi mengalihkan sebagian dukungannya, bahkan tidak kecil ini ya, hampir sepertiga lebih pemilih PDIP justru mengarahkan ke Prabowo Gibran. Ini yang semakin memperkuat bagaimana pengaruh Pak Jokowi itu cukup kelihatan dalam konteks bagaimana menarik pemilih PDIP untuk kemudian mengarahkan dukungan ke Prabowo Gibran gitu. Oke, dan kalau kita partai-partai pengusung lainnya ya sama lah ya. Mereka memang memilih partainya dan juga capres usungannya. Mungkin kita lihat di situ sebarannya ya Mas ya, sebaran. Sorry. Oke. Ini untuk sebaran suara. Ya, ini sebaliknya ya. Dari sebaran capres-cawapres misalnya pemilih Anies Muhaimin itu memang lebih banyak akan memilih PKB, sudah memilih ya, memilih PKB dan PKS ya, kelihatan sekali, dan Nasdem. Ya, jadi memang dari porsi pemilihnya hampir 50 ya, 40% lebih itu memang mengarahkan dukungan ke tiga partai yang mengusung mereka. Hal yang sama Pak Prabowo gitu ya, 30,8% ini mengarahkan dukungan ke Gerindra. Gitu ya, sepertiga bagian dari pemilih Prabowo Gibran itu memang mengarahkan ke Gerindra. Hal yang sama juga pasangan Ganjar Mahfud, hampir 60% ya mereka mengarahkan ke PDIP. Jadi ini memang berbanding terbalik, kalau dari partai ke capres itu terjadi split voting gitu ya. Sementara dari pemilih capres ke partai memang kelihatan memperkuat linear ke partainya. Jadi ini memperkuat asumsi selama ini berkembang bahwa ke partai itu mungkin relatif lebih ada ikatannya, lebih ikatan ideologis, value ya. Tapi ke capres sosok itu lebih ke faktor emosional, ke kesukaan. Orang lebih suka yang mana gitu ya. Tokoh ya, penokohan ya. Kekuatan tokoh. Ini terkonfirmasi dari adanya potensi split voting yang berbeda ketika memilih capres dengan memilih partai politik. Dan kalau kita lihat secara historis memang hal ini selalu terjadi. Iya. Melihat penokohan dan juga sejarah dari partai itu berapa lama berdirinya begitu ya. Benar. Dan nanti kita akan bahas lagi Mas Yohan, pembahasan lebih lanjutnya saudara. Kami masih akan segera kembali, tetap di Kompas TV.